Aliansi Masyarakat Masen Rempulu. Iya Pak. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam rapat dengan pendapat umum Komisi 6 DPR RI. Rapat ini berlangsung hybrid, virtual dan fisik. Sudah hadir sejumlah anggota, dan karena ini DPO tidak membutuhkan quorum, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat hari ini adalah menerima aliansi Masyarakat Masen Rempulu terkait penggusuran lahan pertanian dan ternak. Tentu ada kaitannya dengan mitra kita ini ya, kalau kita terima ini ya. 14, dengan 14 dengan PTPN 14. Baik, tidak berpanjang pengantar, saya akan persilahkan saja dari perwakilan masyarakat yang mau menyampaikan persoalannya kepada kita untuk memberikan penjelasan kira-kira apa yang terjadi di daerah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Nanti disusul pendalaman oleh anggota. Saya berikan waktu, kalau bisa singkat-singkat, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Komisi 6 DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Sulfikar, koordinator daripada Aliansi Masyarakat Masen Rempulu ini. Jadi, pertama-tama Pak, saya sampaikan bahwa aliansi ini terbentuk, kami bukan dari LSM, aliansi ini terbentuk karena adanya konflik lahan antara masyarakat dan PTPN 14 di Kabupaten Indramayu. Lanjut bahwa kehadiran PTPN 14 di Kecamatan Meiwa dan Kecamatan Cendana Kabupaten Indramayu itu dimulai sejak tahun 1996. Ya, pada awalnya lahan tersebut konsesi HGU-nya diberikan kepada PT Bina Mulia Ternak sejak tahun 73. Jadi dalam perjalanannya PT Bina Mulia Ternak ini yang mengelola peternakan di dua kecamatan, Kecamatan Meiwa dan Kecamatan Cendana, itu berakhir di tahun 1996. Kemudian PT BMT dilebur menjadi PTPN 14 di tahun 96 juga. Jadi di tahun 1996 itu pula masuk tanaman baru, yaitu tanaman ubi untuk tapioka tahun 96. Tetapi di tahun 1999 perusahaan PT PN 14 yang mengelola perkebunan ubi itu pilot di tahun 1999 ya. Kemudian kedatangan mereka itu kembali di tahun 2016. Itu mereka mulai mengupayakan untuk penanaman sawit. Dan tetapi di tahun 2016 tersebut HGU yang hak guna usaha yang dimiliki awalnya oleh PT Bina Mulia Ternak itu berakhir di tahun 2003. 2003 berakhir sehingga lahan tersebut dijadikan, bahkan di Bupati pada waktu 1999 Bapak Haji Iqbal Mustafa, Bupati Kabupaten Indramayu pada waktu itu mengeluarkan SK dan menyatakan bahwa lahan tersebut dinyatakan sebagai lahan terlantar. Nah, di tahun itu pula diadakan transmigrasi lokal di salah satu desa, yaitu Desa Batu Mila, yang sekarang ini di tempat transmigrasi tersebut sudah menjadi satu dusun, namanya Dusun Botedengeng. Nah, di dusun ini Pak yang saat ini paling parah mengalami penggusuran. Karena kenapa?
penggusuran yang dialami oleh masyarakat yang ada di sana itu memang sudah tidak ada lagi yang tersisa, khusus di Dusun Botodengen ini. Belum lagi di desa lain. Di Dusun Botodengen ini Pak, kondisinya bahwa pemukiman dan garapan mereka selama ini itu dihabisi oleh PTP 14 tanpa adanya ganti rugi. Dan dan ada beberapa ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami Pak, bahwa PTP 14 ini sampai hari ini belum menentukan izin hak guna usaha, tetapi sudah melakukan penanaman, bahkan sampai hari ini sudah ada panen. Namun yang sudah mereka lakukan sampai dengan hari ini itu kurang lebih 1.000 hektar, ya sekitar 1.600 hektar yang sudah mereka tanami dan sebagian sudah dipanen. Tetapi setelah dilakukan pengukuran di tahun 2020 itu akan diperluas lagi menjadi 3.267 hektar. Di 3.267 hektar nantinya ini masuk lagi satu desa yang tadi saya sampaikan di Kecamatan Cendana, yaitu Desa Karang. Ini yang akan semakin parah Pak, karena di Desa Karang ini lahan tersebut sejak nenek moyang mereka lahir ke dunia, mereka sudah ada di sana di Desa Karang, dan tidak pernah digarap oleh BNT sebelumnya. Walaupun pada waktu itu karena zaman Orde Baru, menurut informasi daripada tokoh masyarakat yang ada di sana, lahan tersebut dimasukkan ke dalam HGU yang diterbitkan kepada PT Benyamin Ternak seluas 5.320 hektar. Tetapi di Desa Karang ini lahan tersebut memang tidak pernah digunakan Pak, dan masyarakat yang ada di Desa Karang ini merupakan penduduk asli di sana, bukan pendatang. Nah ini yang miris nantinya Pak, ketika berlanjut penggusuran ke Desa Karang, bahwa boleh dikatakan bahwa masyarakat yang ada di sana ketika direlokasi misalnya, itu sekitar 80% masyarakatnya berdampak, baik daripada tempat tinggal dan perkebunannya, itu seolah-olah akan dibuang. Karena mereka adalah penduduk asli di sana, mereka akan diusir dari mereka. Ini di Desa Karang. Terus saya lanjut Pak lagi bahwa tadi HGU sudah berakhir di 2003, sampai sekarang masih belum ada lagi HGU yang mereka kantongi. Diperparah lagi bahwa sejak operasional PTP 14 ya sepengetahuan kami di tahun 2016 sampai dengan hari ini, PTP 14 tidak mengantongi izin lingkungan, dalam hal ini analisis dampak lingkungan. Nah, aturan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, bahwa ada aturan baru ketika misalnya sebuah perusahaan telah beroperasi tapi tidak memiliki AMDAL, itu diberikan ada pengganti daripada AMDAL yang namanya dokumen evaluasi lingkungan hidup. Dokumen evaluasi lingkungan hidup ini di tahun 2022 di Desember itu juga dipresentasikan melalui meeting Zoom. Kami sebagai aliansi juga diundang bergabung di dalamnya, tetapi hasil daripada dokumen evaluasi lingkungan tersebut juga tidak melahirkan sebuah rekomendasi untuk diberikan persetujuan lingkungan. Dan sampai hari ini Pak, kerusakan lingkungan yang terjadi di sana itu belum ada upaya perbaikan daripada PTP 14. Jadi mohon maaf bahwa kami tidak didansi mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi memang tidak pernah mendapat respon baik. Kenapa kami katakan demikian? Karena di Kabupaten Ngerekan ini Pak, khususnya di persoalan antara masyarakat dengan PTP 14, itu seolah-olah ada pembiaran pelanggaran hukum di sana. Termasuk mohon maaf kami harus sampaikan bahwa salah satu petinggi daripada mohon maaf bahwa bupati kami di Kabupaten Ngerekan itu justru bertolak belakang dengan kondisi yang ada di masyarakat, bahwa bupati kami berkebun juga di lahan yang sama dengan masyarakat, tetapi tidak digusur. Justru yang tergusur ini masyarakat miskin. Padahal beliau berkebun di sana
baru berkebun di tahun 2019. Sementara masyarakat yang hadir di dalam sudah puluhan tahun kok sampai digusur. Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kami. Serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Endrekang di tahun 2020 yang kami anggap bahwa rekomendasi tersebut tidak pernah ada pertimbangan di dalamnya sebelum dikeluarkannya rekomendasi. Tidak pernah mempertimbangkan hak hidup masyarakat yang ada di dalam. Iya, jadi besar harapan kami Pak untuk mempersingkat waktu bahwa di dalam pertemuan ini kami sangat berharap bantuan daripada anggota DPR RI Komisi 6 terkait dengan persoalan yang kami rasakan di Kabupaten Endrekang, karena dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan ini akan merugikan ribuan masyarakat Pak yang ada di dalamnya. Harapan kami Pak selaku masyarakat dan aliansi masyarakat Nusa Tenggara bahwa di dalam pertemuan ini kami sangat berharap melahirkan sebuah rekomendasi untuk menindaklanjuti persoalan ini, karena di tingkat kabupaten dan provinsi itu belum ada titik temu sampai dengan hari ini. Yang kedua, kami meminta kepada Komisi 6 DPR RI untuk membuat tim khusus untuk menangani persoalan ini, baik melakukan mediasi terutama mungkin kepada Kementerian BUMN dan Kementerian ATR BPN, karena jujur kami sampaikan Pak bahwa untuk persoalan ini untuk mempertahankan hak hidup masyarakat kami sudah melakukan permohonan pengajuan PORA karena objek reforma agraria yang menjadi Presiden kita demi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Terus kami juga memohon kepada anggota Komisi 6 bahwa untuk memperjelas daripada pernyataan kami di sini, alangkah baiknya mungkin kalau misalnya Komisi 6 melakukan kunjungan langsung ke lokasi agar semakin jelas. Terkait dengan kerusakan lingkungan hidup Pak yang terjadi di sana, kami juga meminta kepada anggota Komisi 6 DPR RI agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kenapa? Di beberapa kementerian ini Pak, sudah 2 tahun kami bolak-balik Jakarta ke Endrekang dengan biaya yang cukup besar, tapi seolah-olah dokumen yang kami sampaikan itu tidak pernah digubris. Seperti itu, jadi mungkin melalui Komisi 6 besar harapan kami Pak, masyarakat diperhatikan, kami dibantu, karena kami pun berharap bahwa kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat itu jauh lebih penting daripada kelangsungan hidup daripada sebuah perusahaan. Apalah gunanya mempertahankan sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan negara, akan tetapi mengorbankan masyarakat yang ada di dalamnya. Selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Ada. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPR beserta seluruh jajarannya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Karim. Saya salah satu pendiri dari Gerakan Aliansi Masyarakat Masen Rempulu. Jadi sudah digambarkan tadi bahwa ini bukan LSM, tapi ini hanya sebuah nama gerakan yang berkumpul di dalam ada 5 desa yang membentuk, yang terdampak dari suran yang ada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana. Saya lanjut dari kawan saya tadi bahwa 73 kehadiran BMT itu telah menguasai di atas kertas 5.230 hektar yang ada di Kabupaten Endrekang, sebagian ada di
Kabupaten Sidrap. Namun HGU ini berakhir sejak 2003 yang lalu. Jadi per 30 Juni itu masa HGU, artinya tanggal 1 Juli 2003 PTPN sudah tidak memiliki HGU yang awalnya berawal dari PT Bina Mulia Ternak yang dilebur tahun 96 ke PTPN 14. Seperti yang digambarkan kawan kami tadi, bahwa awal masuknya di wilayah kami tahun 73 itu berusaha peternakan, lalu kemudian beralih ke tapioka tahun 96, lalu kemudian 2016 beralih ke perkebunan kelapa sawit, dan setelah perkebunan kelapa sawit hingga hari ini. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa keberadaan warga sebelum HGU itu dibawa kekuasaan kerajaan, namanya Kerajaan Maiwa, di wilayah operasi PTPN ini di dua kerajaan, yakni Kerajaan Maiwa dan Kerajaan Endekan namanya. Jadi ada 5 yang saat ini, yang dulunya hanya 3 desa, yaitu Tomalangga dan Patondon Salu, dan sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 desa di Kecamatan Maiwa dan Desa Cendana di Kecamatan yang dulunya Endekan namanya, Endrekang, tapi Kerajaan Endekan itu Desa Cendana saat ini sudah menjadi Kecamatan Cendana. Nah, warga saat itu, Pak, kami berada di lokasi itu dengan kebanyakan petani padi yang dikenal dengan Asema Basean, itu bahasa Endrekang. Terus lalu kemudian pasari, kami juga pasari. Pasari itu penyadap aren, itu yang kami lakukan. Terus yang paling banyak di tempat kami, Pak, kami peternak sapi. Jadi sapi ini gotong royong dibebaskan di wilayah yang diakui sebagai 5.230 HGU PTPN. Itu keberadaan kami di sebelum HGU. Nah, setelah HGU tahun 73 yang berakhir ini, kemudian Bapak tadi sudah disampaikan, Bapak Amin San itu memberikan ke kami untuk pengelolaan, karena ini lahan tidur. Jadi tidak semua lahan dikelola, dari 5.230 tidak semua lahan dikelola. Bahkan saat itu, Pak, ini bukan ganti rugi lahan, tapi yang ada dilakukan oleh pihak PT BMT ganti rugi tanaman. Jadi yang ganti rugi tanaman saja. Kontraknya hanya 15 tahun. Bukan 30 tahun sesuai dengan HGU. Hanya ada pembodohan saat itu, sehingga dikeluarkanlah HGU. Ke kami hanya 15 tahun, lalu kemudian setelah 15 tahun, maka lahan ini dikembalikan. Maka itu sejak tahun 1988, nenek-nenek kami sudah mulai melakukan perlawanan. Tapi pada zaman itu adalah zaman Orde Baru, sehingga tidak seperti hari ini kami melakukan perlawanan. Karena ada ketakutan, Pak. Kalau kita bersuara, kita hilang. Itu yang terjadi, sehingga takut pada saat itu. Nah, setelah HGU berakhir, Pak, tahun 2003, maka lahan ini beralih fungsi, ada ke fases, kemudian ada rakyat di dalamnya, ada bangunan perkebunan, ada TPA, ada sekolah, ada kebun raya, ada PDAM, dan ada rakyat. Dan satu desa, namanya Desa Karang yang dulunya dikenal Desa Cendana, itu tidak pernah diganti rugi tanahnya. Tapi pas pengukuran tanggal 27 Juni 2022, itu juga ada pernah diganti tanahnya.
Dan itu masuk hampir satu desa itu habis. Kalau itu laku, itu lagi yang dilakukan penggusuran. Nah, pada tahun penolakan perpanjangan HGU, saya bercerita penolakan perpanjangan. Berakhir 2003 diajukan 2001 untuk perpanjangan. Pemerintah kami tidak mau dilakukan perpanjangan, Pak, menolak. 2010 itu sangat jelas. Bupati kami saat itu, Bapak Haji Latindro mengeluarkan surat nomor 500 garing 57 0597 garing Seda tanggal 8 Februari 2010 mengeluarkan akan memberikan kepada PTPN karena selama keberadaan PTPN di Enrekang itu tidak pernah memberikan kontribusi kepada, jangankan kepada rakyat, apalagi kepada pemerintah daerah. Siapa namanya tadi? Siapa? Bupati kami waktu itu Bapak Haji Latindro Latundrum. Nah, waktu itu ada surat yang dikeluarkan sangat tegas penolakan bahwa tidak akan memberikan perpanjangan kepada PTPN 14. Lalu kemudian pada 2016 Bupati kami sekarang mengeluarkan surat peringatan bahwa hentikan aktivitas PTPN yang sekarang Bapak Haji Muslimin Bando. Tapi anehnya Pak, 2010 Bupati kami bisa mengeluarkan lagi rekomendasi pembaruan HGU. Nah, inilah yang membuat kami hari ini digusur habis-habisan di Enrekang. Sampai ada yang meninggal. Dan hari ini ada yang dipenjara Pak, rakyat hanya karena menuntut haknya. Ini yang terjadi di Enrekang. Dan yang lebih aneh lagi Pak, pada saat penggusuran besar-besaran kami diperhadapkan dengan BRIMOB, kami ditembak, kami dihantam, kemudian diperlakukan siawi. Sementara kebun yang dikelola Pak Bupati kami, Bapak Haji Muslimin Bando, dengan lahan yang sama, itu tidak digusur, tidak diukur Pak. Di mana keadilan ini? Justru kami rakyat kecil yang diperlakukan seperti ini. Saat itu, darah tertumpah saat itu di Enrekang Pak, karena kami diperhadapkan dengan ratusan aparat. BRIMOB didatangkan dari Parepare, perempuan ditembak, lansia, telinganya robek, lalu kemudian ditangkap, diseret, ditelanjangi, bayangkan perlakuan terhadap kami. Rakyat yang menuntut yang sudah puluhan tahun mengelola lahan ini, bahkan dari yang ada di situ, lalu kemudian kami diperlakukan seperti itu. Itu yang terjadi Pak. Nah, penolakan juga sudah disampaikan tahun 2018 karena adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kami. 2018 DPRD Enrekang mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan, tapi tidak diindahkan. 2022 per Januari 19 Januari 2022 juga DPR Provinsi juga Komisi B mengeluarkan lagi rekomendasi untuk menghentikan. Tidak juga Pak. Bahkan 2022 tadi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sudah menyatakan instruksi kepada PTPN bahwa jangan menghentikan sementara karena ada pelanggaran yang dilakukan, yaitu kerusakan lingkungan di dalamnya. Tidak juga, bahkan tanggal 10 kemarin satu rakyat di penjara lagi, ditangkap malam-malam Pak. Coba perlakuan terhadap kami menggunakan aparat di Enrekang hari ini. Masih dalam penjara hari ini Pak, orang tua kami. Selanjutnya, dengan adanya pembaharuan HGU ini, maka berbagai dokumen yang sudah dikeluarkan dengan dasar HGU yang dikeluarkan Bupati kami, kemudian keluar surat terus keluar surat persetujuan kesesuaian
ruang juga, pemanfaatan ruang itu berdasarkan dengan rekomendasi. Jadi rekomendasi bupati kami ini dasar dilakukan hari ini penggusuran di Kabupaten Endrekang. Dan bahkan di dalam ini Pak, yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu dasar di situ yang mengatakan HGU, rekomendasi pembaharuan HGU ini sudah dinyatakan HGU sebagai administrasi HGU Pak. Itu ada apa ini, masa hanya masih sudah dinyatakan HGU Pak. Dan yang lebih parah lagi Pak, kami gusur menggunakan dana PEN yang seharusnya dana itu untuk pemulihan ekonomi karena kita ini korban, tapi justru untuk miskinkan kami di Endrekang. Kami digusur, dimatikan semua sumber ekonomi sampai di halaman rumah Pak, di penggusuran. Yang rumah tinggal rumah yang ada. Dan kalau rumah saja sudah tidak ada lahan kami, tanaman kami mau hidup dari apa? Sementara kami di Endrekang Pak, hidup kami ini tergantung dengan alam Pak. Mayoritas kami ini adalah petani. Tidak ada perusahaan yang besar seperti di Jakarta Pak. Jangankan Jakarta, Makassar. Kami ini, jadi kalau alam kami ini digusur, alam kami ini diberikan semua ke perusahaan, kami mau hidup dari mana Pak? Itu yang terjadi hari ini di Endrekang. Olehnya itu Pak, mohon maaf. Hari ini kami menghadap kepada Bapak, Ibu anggota DPR, Bapak pimpinan, bahwa besar harapan kami, ada tuntutan kami, mudah-mudahan kami nanti diizinkan untuk menyerahkan dokumen kami, dokumen terbaru kami yang ada di sini, yang kami bawa dokumen ini, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan untuk menyerahkan. Nah, ada beberapa tuntutan harapan kami hari ini Pak. Mohon untuk yang pertama, mohon untuk dihentikan aktivitas PTPN. Jangan lagi ada penggusuran Pak. Yang kedua, mohon Pak dibantu kami, janganlah diterbitkan pembaharuan HGU. Sekalipun Bupati kami sudah memberikan rekomendasi, karena ini ada rakyat yang hidup di atasnya Pak. Kami di Endrekang Pak, karena kami banyak peternak. Ternak kami itu kami tanamkan itu makanannya Pak. Kami buatkan kandang, tapi kami ini manusia justru digusur Pak. Tidak diperlakukan seperti manusia. Yang selanjutnya Pak, kami bermohon agar kami di persoalan kami ini lewat Komisi 6 kami berharap untuk menyampaikan ke Bapak Presiden, kan Bapak Presiden yang punya kewenangan mengeluarkan Kepres Pak, Kepres tentang pendistribusian tanah Pak, yang sebagaimana yang sering disampaikan Pak Presiden bahwa ada reforma agraria. Kami mohon sekali Pak untuk dibantu agar lahan yang dikelola warga ini dimasukkan sebagai program TORA yang hari ini Bapak Presiden sering sampai kunjungi ke daerah-daerah. Yang keempat Pak, mohon bantu kami, batalkanlah rekomendasi yang dikeluarkan Pak Bupati kami nomor 424/2867/2020 tentang pembaharuan HGU. Yang kelima Pak, kami berharap agar tetap diberikan kami perlindungan terhadap jaminan hidup dan ganti rugi tanaman yang sudah digusur hari ini, dan ternak yang mati Pak, tidak wajar. Ternak sapi kami di sana banyak yang mati, sudah tidak terhitung, mati tidak wajar Pak, dengan mengeluarkan busa dari mulutnya Pak. Yang keenam, kami berharap Pak agar pihak terkait, dalam hal ini Bapak Kapolri Pak dengan PTPN, agar menghentikan teror di Endrekang Pak. Intimidasi janganlah ada upaya kami dibenturkan Pak dengan masyarakat. Mereka mengambil buruh dari
keluarga kami sendiri, lalu kemudian kami diperhadapkan di lokasi. Dan hari ini kami sampaikan, kami sudah membuka posko sejak dari awal Pak, dan kami terus melakukan perlawanan, makanya tanggal 10 itu satu lagi yang ditangkap Pak. Kami tidak berhenti sampai selesai kemarin pengukuran. Yang ketujuh Pak, Bapak pimpinan kami mohon, lepaskan orang tua kami. Kami dikejar. Namanya Pak Sidi. Mohon dibantu. Itu kesalahan kecil Pak. Antara memang kami akui Pak Sidi memukul buruh tapi menggunakan kayu kecil, dan saat itu keluarganya juga, tetangga. Justru yang dipukul Pak itu meminta maaf kepada omnya yang di penjara hari ini. Jadi tidak ada persoalan Pak. Tapi pihak PTPN yang memaksa Pak untuk melaporkan terkait penganiayaan. Makanya sejak tanggal 10 sampai hari ini masih ada di dalam. Ya, kami mohon Pak, bantu hari ini agar orang tua kami keluar dari penjara Pak. Terima kasih Pak, itu harapan kami. Sekali lagi kami hari ini jauh-jauh datang Pak, dengan harapan hari ini kami melakukan reclaiming Pak. Walaupun kami sudah digusur, kami kembali kelola lahan kami Pak. Jadi kami, alhamdulillah sekarang Pak, kami kelola, datang mereka lagi, kami tidak peduli Pak. Jadi kami saling gusur. Kami lakukan itu hari ini Pak, karena mau hidup dari mana. Terima kasih Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang suara saya agak keras, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas aspirasinya, paparannya jelas, yang disampaikan jelas. Masih ada yang disampaikan? Masih Singkat aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 6 bersama jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 6 yang kami hormati semua. Saudara saya dari Ampuh yang saya hormati juga. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ucapan yang sangat mengagumkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan masyarakat Ampuh datang di kantor DPR RI ini. Suatu kehormatan bahwa kami tidak bisa menginjakkan kaki kami sampai di tempat ini kalau bukan persoalan nasib kami, hidup keluarga kami di kampung. Kami tidak pernah injak namanya Jakarta, apalagi namanya ini gedung yang mulia ini. Hanya karena keluarga kami, saudara kami di sana, semua bang daripada penggusuran itu. Yang mulia, kami ucapkan terima kasih atas undangannya Ampuh datang di tempat ini. Saya juga bersenang sekali Pak, bisa melihat langsung yang namanya anggota DPR RI yang terhormat Bapak Arya Bima yang sering saya lihat di televisi. Ternyata saya bisa ketemu langsung di tempat ini. Terima kasih Pak, orang tua kami Pak Latindo. Terima kasih Ketua Komisi dan semua yang ada di sini. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan saja Pak, apa yang disampaikan rekan saya. Bahwa kami di sana Pak
mulai dari nenek moyang kami bekerja di lokasi itu. Yang kami menceritakan adalah satu desa di Sendana, itu namanya Desa Karangpa. Itu adalah penduduk kurang lebih 1.250 warga yang ada di sana, Pak. Yang terdiri dari 319 kakak. Di desa itu dari perempuan itu 545 dan laki-laki 705 penduduk yang mendiami Desa Karang itu. Kalau seandainya rekomendasi Bapak Bupati dikabulkan, maka desa kami akan habis, Pak. Itulah kami sampaikan Bapak yang mulia, bahwa tempat kami selama kami lahir di tempat itu, kami tidak pernah mengenal namanya PTPN. Kami tidak pernah kami digusur di tempat, tidak pernah kami disuruh tinggalkan tempat itu, Pak. Kami hidup di sana, kami menanam sampai kami sini, hasilnya kami dapat sampai sekarang, Pak. Kenapa sampai puluhan tahun baru kami disuruh tinggalkan lokasi itu, Pak? Langkah sadisnya yang mau dia lakukan kepada kami. Iya. Tentu Bapak perlu sampaikan bahwa kami sekarang waktu itu setiap tahun membayar namanya PBB, Pak. Kita sebagai warga yang harus mengelola lokasi itu, kami bayar, Pak. Tahun 2020 kami bayar PBB, kami adalah 449.750.000 itu kami bayar, Pak. Kami katakan kalau ini adalah milik PTPN, kenapa kami juga diberikan untuk bayar namanya pajak juga? Iya, ini terang kami sebagai masyarakat, Pak. Selanjutnya bahwa di negara kami itu, Pak, di desa kami itu, Pak, sudah berdiri puluhan tahun kantor-kantor, ada yang kantor pertanian kecamatan, Pak, ada di sana, Pak. Iya. Ada juga pramuka di sana, dibangun juga pemerintah, menggunakan APBD. Dan yang dipakai membangun lokasi itu. Ada juga dengan APBD kabupaten provinsi dipakai membangun di desa itu. Tidak salah ke anggaran yang dikeluarkan. Ada perusahaan yang mengatasnamakan negara baru dipakai dana desa untuk membangun daerah itu. Ini dipertimbangkan, Pak. Saya kira kami diberikan bahwa jangan menganggarkan satu anggaran kalau sudah dianggarkan ke anggaran yang lain. Jika merasa bahwa ini bukan miliknya PTP, ini adalah milik Desa Karang, yang tidak pernah dimiliki oleh PTPN. Kan selama itu tidak pernah ada kegiatan PTPN dan BMT di Desa Karang itu, Pak. Pemerintah kabupaten telah melakukan transmigrasi lokal di lokasi itu, Pak. Sebanyak 50 kakak tahun 89, 87 itu waktu rumahnya dibikinkan tanah. Kenapa dibagikan? Saya bilang orang juga pemerintah kalau seperti ini yang dilakukan. Iya. Ada masjid di sana, Pak. Kami ada kuburan di sana, Pak. Sudah nenek moyang kami dikuburkan di sana, Pak. Kalau itu saya kira kita dilarang menguburkan siapa di sana, Pak. Dirikan bangunan, membangun daerah. Saya bilang heran juga pemerintah seperti ini. Iya. Jadi mohon kiranya Bapak yang mulia, tentu harapan kami sebagai masyarakat, Pak. Saudara kami di sana, saudara-saudara kami, hidup kami. Tadi disampaikan saudara saya, dari saya bahwa kami adalah hidup di alam, Pak. Kalau bukan perkebunan, hidup apa kami di sana, Pak? Iya. Oleh itu, mohon kiranya Bapak yang mulia di sini, Pak. Berikan ruang bagi kami yang ada di Endrekang, Pak. Wah, berikanlah hak kami, masyarakat kami. Lihatlah kami, Pak. Saya juga inginkan bahwa tadi dibentuk mungkin namanya apa ya? Pansus ya. Tidak salah namanya. Kunjung datang ke sana, Pak. Melihat rakyat sebenarnya yang ada di sana, Pak. Mungkin itu yang kami sampaikan yang mulia. Terima kasih.
yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Baik, cukup ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian tadi aspirasi masyarakat Aliansi Masyarakat Masen Rempulu Nrekang sudah kita dengar sama-sama. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini karena berkaitan dengan mitra kami di PTPN 14. Silakan selanjutnya, anggota ada yang mendalami. Kesempatan pertama Pak Latindo yang sudah disebut-sebut. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan, Tariom, dan teman-teman anggota komisi yang saya muliakan. Saudara-saudara saya dari Ampul, Pak Sulfikar, Adabur Rahman, dan yang lain yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit perlu memberikan pesan Pak kronologis, karena memang pada awalnya setelah PTPN diberikan AGU, yang direncanakan itu awalnya mereka ingin menanam tapioka dan menanam tapioka, dan di sana juga ada yang saya tahu ada pabrik tapioka, karena waktu itu ada mungkin program pemerintah, mungkin pada saat itu PTPN banyak uang sehingga ingin melakukan investasi dengan tapioka dan komplit di sana Pak, sampai pabriknya bisa berdiri. Pada saat HGU-nya berakhir pada tahun 2003, saya juga kebetulan mendapatkan tugas di Kabupaten Nrekang. Beberapa kali dari PTPN 14 ini ingin meminta pada saya waktu itu untuk diberikan perpanjangan HGU. Saya tidak memperpanjang HGU karena ada dua alasan. Yang pertama bahwa kelihatannya tidak memberikan dampak kepada masyarakat karena lahan itu diterlantarkan, jadi tidak ada yang kelola, diterlantarkan begitu saja. Yang kedua, daerah atau masyarakat bahkan sampai PBB-nya pun itu tidak dibayar, bertahun-tahun PBB tidak dibayar, sehingga saya mengambil satu keputusan bahwa tidak akan memperpanjang HGU dari PTPN 14. Suatu ketika ada dia menyampaikan kepada saya rencana ada investor masuk yang akan join dengan PTPN 14, dan itu saya sangat senang karena mereka akan melakukan usaha yang saya sampaikan waktu itu adalah diusahakan menggunakan pendekatan lokal di sekitar di sana. Ternyata yang dikatakan investor yang datang yang kerjasama dengan PTP juga menggunakan masyarakat sana dengan dalih membentuk kelompok-kelompok, dan kelompok ini yang diminta untuk mengambil 500 juta per kelompok yang dikoordinir waktu itu oleh investor dan PTPN. Dan kurang lebih 100, mungkin sekitar 200 kelompok yang mengusulkan KUR. Dan seingat saya bahwa jumlah itu kurang lebih hampir sekitar 100 miliar Bank Negara Indonesia memberikan kepada kelompok-kelompok ini yang mengatakan dirinya investor bekerjasama dengan PTPN. Dan waktu itu saya juga sudah mencurigai bahwa ini hal-hal yang tidak akan bagus hasilnya, karena mengatakan investor tetapi justru menggunakan kelompok-kelompokan yang dibentuknya untuk mengambil KUR 500 juta per kelompok, dan kurang lebih dikeluarkan dana oleh BNI membiayai kelompok itu 100 miliar. Apa yang terjadi? Ternyata memang sesuai dengan dulu saya waktu itu, investor mengatakan dirinya investor yang bekerja sama dengan PTPN 14, ternyata ini tidak bisa membayar kembali. Artinya uang-uang yang kredit dikeluarkan oleh BNI tidak pernah dimanfaatkan dengan baik, ataupun dikatakan uang yang dikeluarkan itu tidak bermanfaat. Artinya digunakan pribadi sebagian besar oleh yang mengatakan dirinya investor. Tetapi secara hukum, ya, yang mengatakan dirinya investor tadi sudah ditahan, sudah melalui satu proses yang
panjang dan sudah ditahan, tetapi BNI yang mengalami kerugian kurang lebih hampir 100 juta dengan pemberian kredit kepada beberapa kelompok tani dengan menggunakan kreditur. Kalau kita melihat perbedaan 4 ini memang sejak awal tidak memberikan dampak sama sekali dan tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Apa yang dilakukan selama saya di sana, karena mohon maaf sudah hampir 20 tahun, 2003, Anda menempatkan beberapa orang yang menjaga lahan itu. Jadi lahan ini sejak diberikan HGU, saya kurang tahu berapa jumlahnya mereka gunakan kerja yang hanya khusus untuk menjaga lahan ini. Memang kita harus akui bahwa sudah beberapa dari lahan yang dianggap HGU itu 5.200 lebih yang diberikan HGU, itu sudah banyak digunakan juga oleh pemerintah dengan kepentingan pemerintah yang sangat urgent. Seperti misalnya ada bangunan sekolah dan lain-lain, bahkan sampai ada dibangun di sana tempat pramuka dan juga ada dibangun beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau melihat kondisi ini memang yang terdampak sekali adalah masyarakat yang ada di sekitar sana, karena memang digusur dan beberapa kali demo dan lain-lain yang sampai saat ini belum ada hasilnya dari perjuangan mereka. Oleh karena itu saya berharap dan mohon juga kepada Bapak Ketua untuk bisa kita komunikasikan hal ini dengan PTPN 14, dan mungkin ada satu solusi yang terbaik, mungkin karena lahan ini juga cukup besar dan menurut saya PTPN juga tidak bisa menggunakan secara keseluruhan. Kenapa tidak di-in-class? Artinya di-in-class diberikan kepada yang sudah menempati berpuluh-puluh tahun di sana, dan lahan yang lain kan bisa juga dimanfaatkan oleh PTPN. Artinya jalan bersama. Masyarakat di sana tetap ada hak untuk mengelola di-in-class, sedangkan yang lain yang kurang lebih mungkin masih ada sekitar 4 ribuan itu bisa digunakan oleh PTPN. Kemudian saya juga tadi sangat tertarik karena apa yang disampaikan tadi, kenapa sampai ada pejabat yang melakukan di sana juga tidak digusur. Ini kan juga mesti menjadi perhatian kita. Di sisi lain, masyarakat yang betul-betul memanfaatkan lahan itu yang sudah berpuluh tahun digusur, bahkan ada tadi disampaikan sudah ada yang meninggal, ada yang diseret dan lain-lain dengan menggunakan aparat dari BRIMOB. Tetapi di sisi lain, ada juga lahan yang dibiarkan saja begitu. Munculnya rekomendasi ini juga yang dikeluarkan oleh Bupati sekarang. Rekomendasi yang keluar ini, inilah yang dijadikan oleh kekuatan PTPN untuk melakukan penggusuran yang belum ada HGU dan beberapa persyaratan lain yang belum dipenuhi, tetapi dari PTPN 14 sudah masuk dan melakukan penggusuran sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi sudah ada korban dan beberapa ada juga tadi sampaikan ditangkap, dan masyarakat di sana sudah tidak tahu kemana lagi, di mana lagi mereka sekarang saat ini. Saya pun tidak bisa terlalu jauh kontrol. Yang jelas bahwa tidak ada lagi penghidupan buat mereka. Mungkin untuk sementara pimpinan, jadi saya juga berharap mudah-mudahan masyarakat yang lain sekitar ini tetap bisa diberdayakan, bisa berdaya, dan saya hanya ingin menyusul mungkin salah satu usulan saya ini adalah bagaimana kalau lahan yang sudah dimiliki itu kita ikhlas dan jalan bersama-sama dengan PTPN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latinur atas tanggapannya, dan mungkin gambaran nanti kita panggil PTPN 14 untuk membicarakan urusan ini lebih lanjut supaya kita sama-sama dengar dan mungkin ada solusi yang baik yang bisa kita carikan jalan keluar. Silakan Pak Doni. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota yang hadir pada sore hari ini, juga teman-teman dari Aliansi Masyarakat Masren Pulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi begini pimpinan juga teman-teman, saya kan tadi melihat sekilas dan membaca dari sini. Saya sepakat melihat memang sepertinya ada sesuatu yang salah dengan PTPN 14. Nah, karena saya melihat kalau dari kronologis yang ada dilampirkan di data tersebut, entah kenapa PTPN 14 ini berkali-kali mencoba untuk mengambil dan mengelola lahan tersebut. Kita belum tahu apa masalahnya.
Atau kenapa? Untuk apa? Tujuannya apa? Karena saya melihat di sini, siapapun kepala daerah yang akan duduk di sana, PTP 14 akan tetap berusaha untuk mengajukan perpanjangan HGU. Jadi ada baiknya memang seperti disampaikan oleh pimpinan juga Pak Latindro, mungkin kita perlu menyampaikan hal ini dan mungkin bukan perlu, menurut saya perlu untuk segera dilakukan rapat dengan PTPN agar kita tahu juga permasalahannya seperti apa, dan yang disampaikan Pak Latindro juga baik, bagaimana kalau mungkin memungkinkan PTPN dengan warga bisa jalan bersama-sama. Itu aja dari saya pimpinan. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah hadir di sini. Mohon bersabar. Sudah kami tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni Akbar. Pak Bimo, yang terkenal di TV. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Sarmuji. Terima kasih kawan-kawan Aliansi Masyarakat Masen Rem Hulu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mencermati betul dari hal-hal yang terkait dengan informasi dan persoalannya, kronologisnya dari bulan ke bulan sampai informasi itu melahirkan beberapa hal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, baik secara sosial, secara hukum, kemudian muncul terkait dengan problem konflik agraria. Yang saya lihat memang ini masyarakat Masen Rem Hulu ini sudah tidak bisa, Anda tidak punya daya apa-apa, wes kalah. Apalagi kalau tadi ada Pak Bupatinya, kemudian sudah mengeluarkan HGU-nya, PTPN-nya, ada aparatnya, selesai. Tunggu dilibas habis. Nah, pada saat menyelesaikan, nggak ada akses. Kakinya nggak cukup. Mau kemana? Datanglah ke DPR. Ya ini DPR, Pak. DPR itu dari rakyat oleh rakyatnya itu 19 April 2019 jadilah presiden, jadilah DPR RI, salah satunya Pak Latindro dan kita-kita yang di sini. Untuk rakyatnya itu 5 tahun, Pak. Untuk ini untuknya itu jelas rakyat ini aksesnya ke pembuat keputusan defisit, ditutup, ditambal sama yang namanya wakil-wakil kita yang di sini. Nah, karena itulah kita nerima RDPU kali ini, supaya defisit akses tadi bisa yang untuk rakyatnya itu bisa dibereskan. Nah, ini sekedar, dan demokrasi ini hebatnya di mana, dan Pancasila dalam urusan ini di mana, kan gitu loh. Perikemanusiaannya di mana, keadilan sosial di mana, ya. Baik itu DPR-nya, baik itu masyarakatnya juga jangan kenceng-kenceng, negosiasi permufakatannya di mana. Ya, polisinya, bupatinya, ini Pancasila menjawab enggak ini, gitu kan? Kalau enggak menjawab kan jadi khilafah loh, ini salahkan kan? Nah, ini saya kira penting ideologi menjadi cara untuk menyelesaikan bagaimana kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bagaimana cinta tanah air, kalau urusan tanahnya aja nggak dapat, ya kan, mau suruh cinta tanah air. Ya kan? Ini penting. Jadi masukan ini tentunya BUMN itu tugasnya itu tidak hanya benefit korporasi, tidak hanya untungnya perusahaan, tapi juga bagaimana menjadi agent development, menjadi agen pembangunan masyarakat dan negara. Kami ada di wilayah BUMN sebagai mitra kerja kami. Kami akan menggunakan bangunan hukum, ya, dan fakta yang ada di tengahnya adalah tugas kemanusiaan dan keadilan. Ini yang saya kira segera kita akan pakai rapat RDPU hari ini untuk
mengambil keputusan. Ya. Lah keputusannya masih lama, Mas. Ya. Prosesnya masih lama. Bagaimana kondisi yang faktual? Ya kita minta dihentikan dulu semua stasioner. Berhenti. Nah, saya kira rapat ini juga didengar oleh PTPN, ya kan? Ini kayaknya kan di live ini, ya kan? Di TV Parlemen, di TV-nya, ya kan? Saya kira Kapolri, Pak Brimob, semua juga paham kalau kemarin ada sedikit hal-hal yang kurang pas. Saya juga minta aliansi masyarakat Masem Rempulu ngedem-ngedem juga, jangan dikompori terus gitu. Nah, kita dari wilayah politik juga akan bicara sama PTPN, ya kan? Kita akan berusaha dengan teman-teman di Komisi 3 untuk bicara dengan Kapolri, Kapolres, Kapolsek. Pak Jokowi kan soal tanah, bagaimana tanah untuk rakyat dengan program Tora, ya. Ya memang rakyat nggak punya tanah. Tanahnya semua punya negara. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan tanah BUMN, tanah kehutanan, nggak pula tanah milik beberapa tanah itu dibagikan supaya aset bangsa ini menjadi aset yang produktif dan akhirnya bisa memberikan kehidupan yang layak. Jadi standar kemanusiaan, standar keadilan, atau minimal standar kemanusiaan dan keadilannya semua pihak harus bisa saling menjaga, dan posisi rakyat, masyarakat dalam kondisi kalah. Kalah kalau dari cerita ini udah kalah lah. Kalau dibablaske atau diteruskan, warga dari Enrekang ini ya sudah pergi. Maka nggak bisa ini. Dari sejarah kronologisnya nggak bisa. Ada proses tanah yang memang sejak dari leluhurnya itu menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat atau rakyat di daerah Enrekang ini. Dan disitulah keadilan sosial, disitulah negara, disitulah DPR, disitulah bupati yang dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan secara baik. Dan kami berharap di dalam forum politik ini untuk saling menjaga problem faktual hari ini, dan ada problem yang diselesaikan besok. Yang hari ini semua berhenti dulu. Ya. Saya minta Pak Sarmuji selaku pemimpin rapat untuk segera mengundang Agani, Direktur PTPN 3 Holding, bersama PTPN Biro 14 untuk diundang ke sini, Pak. Diselesaikan. Dari PTPN itulah kalau aparat kadang atas perintah, Pak. Atas perintah otoritas dari direkturnya ini, ya, maka kita undang untuk kita cari cara pandang. Ininya kan hukum, Pak, ininya aturan. Ya. Kalau pakai ini ternyata rakyat yo kalah semua, ya pakai keadilan sosial sesuai standar dari kemanusiaan kita. Saya kira itu yang nanti kita persoalkan, kita permasalahkan. Informasinya sudah jelas sekali. Masalahnya dari pihak teman-teman sudah jelas. Tuntutannya sudah jelas. Nah, apakah kita akan pertemukan? Kita lihat, kalau dipertemukan itu selesai, pasti kita pertemukan, ya kan? Kita klarifikasi. Tapi sekali lagi, permufakatan, permusyawaratan. Tadi Pak Landino bilang, sudah yang dikelola oleh rakyat berikan, yang belum toh masih luas atau 50-50, Pak? Lebih luas daripada PTPN. Ya. Pada saat dikelola oleh PTPN, dipakai nanam singkong juga terbengkelai, ya, terbengkelai. Jadi pabriknya sudah karatan, ya. Jadi insting rakyat itu mesti tandur, Pak. Insting rakyat itu mesti memanfaatkan lahan.
Apalagi tadi daerah pariwisata juga belum, daerah industri juga belum, mesti nanam. Ini insting, Pak. Maka konflik agraria itu pasti berkaitan dengan insting masyarakat untuk nanam karena urusannya perut, Pak. Ya kalau dia bisa bikin pabrik akan bikin pabrik, tapi masyarakat bawah itu instingnya nanam. Dan kalau ada lahan dimanapun, boro-boro lahan nganggur, Pak. Sungai yang kering itu ditanami, ya Pak. Waduk yang kering itu masih ada tanahnya gitu, ditanami. Kamu lihat ini Sungai Ciliwung ini, Pak, ada pendangkalan tuh, itu jadi apa, kangkung atau jadi jagung itu, Pak. Itu lahan di tengah sungai yang karena pendangkalan ditanami, apalagi ada lahan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan EDP kali ini. Insya Allah secepatnya kami akan mengundang PTPN Holding 3 bersama PTPN 14 untuk bagaimana mencari solusi yang baik, dan dari hasil pertemuan itu kita bawa ke rapat politik, yaitu dengan Menteri BUMN. Karena BUMN ini di bawah binaan Menteri BUMN. Kebetulan Pak Erick Thohir, ya kan, Pak Erick Thohir kan katanya mau jadi calon wapres, masa posisinya di kayak gini kan sebagai pembina itu? Ya walaupun saya belum tentu. PDI udah setuju, Pak. Oh, kalau PDI Ibu Mega, Pak. Oh iya. Aryo Bimo ngomong soal ini ya bisa ke laut itu kan. Saya kira itulah ya. Karena citra dari Pak Erick ya dari Direktur PTPN 14 ya kan, sebagai pembina. Saya kira itu yang nanti akan kita bawa, tapi sekali lagi cara pandang kita adalah aturan, Pak. Di sini adalah aturan, dan kalau masih ada data-data yang memperkuat lagi tentang aturan, Bu siapa, Bu? Jangan Fatmawati. Oh, Ramawati. Ya, Ramawati. bukan Putri. Kok ada Ramawati di Sulawesi? Ini dilengkapi, Bu, ya. Ini bangunan hukum, ini fakta hukum. Tadi ada sejarah tahun berapa dari para leluhur 73 ya mendapatkan konsesi. Sebelumnya lagi berarti kan ada apa itu letter C atau apa yang para dari Belanda itu Nici itu ada, tapi ada yang itu menyatakan bahwa nenek moyang ada di situ. Nah, saya kira itu yang kemudian kalau Republikan dari perusahaan Belanda ini ditarik menjadi lahan Indonesia. Nah, peralihannya beda. Ini fakta-fakta hukum yang teman-teman dari law firm-nya atau lawyer-nya itu melengkapi supaya kita juga punya data. Saya kira itu Pak Pimpinan, Pak Sarmuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bimo atas perspektifnya. Banyak tadi sudah disampaikan Pak Aryo Bimo, dan nanti kami memang akan tindak lanjuti ini Bapak Ibu dengan memanggil PTPN 14 dan PTP 3 sebagai holding. Saya rasa kalau ini PTP-nya beres, insya Allah persoalan pasti beres ini. Jadi aparat segala pasti beres lah itu insya Allah. Jadi punjernya, pusat masalahnya itu ya antara konflik antara PTP dan masyarakat. Dan saya yakin nanti mudah-mudahan bisa ada titik temu yang kira-kira sama-sama bisa menerima. Tadi sebagian Pak Latinlo sudah menyampaikan perspektifnya, bisa jadi seperti itu atau bisa jadi ada solusi yang lain yang mungkin bisa diambil yang sama-sama kira-kira sama-sama diterima baik oleh PTP maupun oleh masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin menghimbau, karena didengar juga oleh masyarakat, dengan mungkin juga aparat juga mendengar. Didengar Pak Erick Thohir, Pak. Dengan Pak Erick Thohir juga barangkali. Tapi yang kemarin ditahan kita berharap itu juga bisa dibebaskan. Karena kita kan sudah menggaungkan tentang restoratif justice. Dan kalau yang dipukul pakai ranting itu sudah mau menerima, bahkan mau meminta maaf, malah meminta maaf kepada yang memukul karena mungkin ada kesalahpahaman atau apa kita tidak tahu. Kita berharap itu mudah-mudahan bisa dibebaskan secepatnya, dan kita berikan dukungan untuk itu, karena sudah ada permufakatan di antara dua orang yang sebenarnya punya problem dan ternyata saling memaafkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menahan, dan saya berharap kalau
keluarnya Pak Sidi tadi itu justru bisa mempercepat penyelesaian masalah secara keseluruhan. Kami juga menghimbau ke masyarakat yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Masa Rempulu yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita selesaikan dengan cara terbaik. Nanti kita akan carikan juga solusi terbaik dari PTP. Tapi sebagaimana Pak Aryo Bimo tadi, masyarakat juga kita harapkan juga menahan diri sebisa mungkin sambil kita carikan solusi yang paling memungkinkan. Ya, kita minta yang ditahan itu bisa dikeluarkan melalui media ini. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan kesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan. Komisi 6 DPR RI telah menerima audiensi dan telah mendengar penjelasan Aliansi Masyarakat Masen Rempulu terkait penggusuran lahan pertanian dan ternak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Komisi 6 DPR RI akan menindaklanjuti masalah penggusuran lahan dan ternak di Kabupaten Nrekang seperti yang disampaikan Aliansi Masyarakat Masen Rempulu dengan memanggil PTPN 14 dan PTPN 3 sebagai holding dalam waktu yang segera. Sepakat ya? Dengan demikian, setelah dibacakan kesimpulan catatan rapat tadi, berakhir sudah rapat dengan pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan Aliansi Masyarakat Masen Rempulu, Kamis 19 Januari 2023, diiringi dengan doa. Mudah-mudahan persoalan bisa segera kita selesaikan dengan permufakatan dengan jalan terbaik. Masyarakat juga bisa mengelola lahan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya tutup rapat kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau menyerahkan ininya, aspirasinya, kalian persilakan. Foto dulu. Kita view sana ya? Saya menyerahkan. Oh, menyerahkan. Terbaik, masyarakat juga bisa kembali bekerja, mendapatkan penghasilan tanahnya. Bisa terang, ya. Recording stopped.